Halo semuanya, jumpa kembali bersama Miss Margaret. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang teorema Pythagoras. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan ke bab selanjutnya, yaitu tentang lingkaran bagian pertama, yaitu mengenal lingkaran. Silakan siapkan catatan dan alat tulis kalian ya. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Setelah menonton video pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat mengetahui konsep dan pengertian lingkaran, menentukan unsur-unsur dari suatu lingkaran, dan menyelesaikan suatu permasalahan yang berhubungan dengan unsur-unsur lingkaran. Lingkaran merupakan salah satu bentuk geometri datar yang banyak kita temui dan sering kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam bidang arsitektur, olahraga, teknologi, dan bidang lainnya. Contoh pemanfaatan bentuk lingkaran dalam kehidupan. Dalam bidang arsitektur, misalnya untuk mendekorasi rumah atau gedung. Dalam bidang olahraga, bentuk dari lapangan silat dan keranjang basket, dan dalam bidang teknologi, bentuk dari roda mobil atau motor, setir mobil, dan lain-lain. Itu adalah contoh dari pemanfaatan lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan mengenal konsep apa yang dimaksud dengan lingkaran itu. Jadi lingkaran adalah suatu kurva tertutup dan memiliki jarak yang tetap antara titik pusat terhadap setiap tepinya. Nah, kita misalkan ini ada suatu bangun. Kita akan memeriksa apakah bangun ini suatu lingkaran. Katanya lingkaran itu adalah suatu kurva tertutup. Jadi dia kurva tertutup dan memiliki jarak yang tetap antara titik pusat. Kita misalkan ini pusatnya ada di O, dan di bagian tepinya ada titik A, B, dan titik C. Dia dikatakan suatu lingkaran apabila jarak titik pusat terhadap setiap tepinya sama. Kita lihat, maka di sini jarak dari OA, OB, dan OC harus sama, sehingga bangun datar tersebut bisa disebut sebagai suatu lingkaran. Nah, selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur yang terdapat dalam lingkaran. Yang pertama, ada yang namanya jari-jari. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pada tepi lingkaran dengan titik pusat. Kemudian yang kedua, diameter. Diameter adalah garis yang menghubungkan titik pada tepi lingkaran ke tepi lainnya dan melewati titik pusat. Baik, coba perhatikan gambar berikut. Misalkan diketahui suatu lingkaran dengan titik pusat O, dan di tepi lingkaran itu ada suatu titik A, maka jarak dari O ke A atau garis OA, nih garis OA ini dinamakan sebagai jari-jari. Kemudian misalkan ada suatu titik B di sini. Nah, katanya tadi diameter itu adalah garis yang menghubungkan titik pada tepi lingkaran ke tepi lainnya dan melewati titik pusat. Ini titik pada tepi lingkaran melalui titik pusat. Nah, ini dinamakan sebagai diameter. Nah, kita bisa lihat perbandingan antara jari-jari dan diameter. Dari gambar bisa kita lihat bahwa diameter itu sama dengan 2 kali panjang jari-jari. Atau dengan kata lain, jari-jari itu panjangnya sama dengan setengah dikali panjang diameter suatu lingkaran. Unsur lingkaran yang ketiga adalah busur. Nah, busur itu adalah garis melengkung yang merupakan bagian tepi dari lingkaran. Nah, busur ini ada 2 macam. Yang pertama ada busur mayor, yang artinya
busur yang lebih dari setengah lingkaran atau pusatnya lebih dari 180 derajat. Dan yang kedua, ada yang namanya busur minor, yaitu busur yang kurang dari setengah lingkaran atau sudut pusatnya kurang dari 180 derajat. Nah, kita lihat di sini misalkan ada titik AB pada lingkaran. Yang dinamakan busur di sini adalah yang berwarna merah dan yang berwarna biru. Nah, untuk yang berwarna merah, itu namanya adalah busur minor, karena dia kurang dari 180. Sementara untuk yang berwarna biru, ini namanya adalah busur mayor, karena besarnya lebih dari 180 derajat. Nah, penulisan dari busur itu dilambangkan dengan tanda melengkung seperti ini di huruf atasnya. Jadi kalau misalkan titiknya adalah AB, maka kita buat dia tuliskan di sini hurufnya AB, kemudian di atasnya ada garis melengkung. Ini bacaannya adalah busur AB. Nah, keterangan untuk selanjutnya, jika di soal tidak disebutkan mayor atau minor, maka yang dimaksud adalah busur minor. Kita lanjut unsur lingkaran yang keempat, tali busur. Tali busur merupakan garis yang menghubungkan kedua titik pada ujung busur lingkaran. Misalkan diberikan dua titik, yaitu titik A dan titik B. Maka garis yang berwarna ungu ini dinamakan busur AB. Nah, untuk tali busur itu merupakan garis yang menghubungkan titik ujung busur lingkaran. Nah, di sini busur AB, titik ujungnya adalah A dan B. Maka tali busur yang dimaksud adalah garis yang menghubungkan titik A ke titik B. Jadi, garis yang berwarna hitam ini merupakan tali busur AB. Contoh lainnya, misalkan diberi dua titik C, D. Garis yang berwarna orange ini merupakan busur CD. Nah, jika ditarik garis yang menghubungkan titik C ke titik D, ini dinamakan tali busur CD. Nah, kita perhatikan, tali busur CD, dia melalui titik pusat lingkaran. Nah, karena dia melalui titik pusat lingkaran, maka tali busur CD ini juga dapat disebut sebagai diameter. Jadi, di antara semua tali busur yang ada di dalam lingkaran, diameter adalah tali busur yang paling panjang. Nah, diameter merupakan suatu tali busur. Namun, tali busur belum tentu diameter. Bisa kita lihat di sini. Kalau diameter, tadi di sini diameternya adalah CD. Ya kan? CD ini disebut diameter dan bisa juga disebut sebagai tali busur. Sementara AB tidak bisa disebut sebagai diameter, padahal dia adalah suatu tali busur. Syaratnya, tali busur dikatakan diameter apabila melalui titik pusat lingkaran. Seperti itu dia untuk menentukan tali busur. Unsur lingkaran yang kelima adalah apotema. Apotema merupakan garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur secara tegak lurus. Nah, kita perhatikan gambar tersebut. Tali busur dihubungkan dengan titik pusat lingkaran. Ini titik pusatnya diketahui adalah titik O. Dan tali busur adalah tadi garis yang menghubungkan busur A ke B. Ya kan, ini garisnya. Nah, jadi apotema itu adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Ini tadi adalah tali busur, kemudian ini adalah pusat lingkaran. Jadi, dia dihubungkan dengan suatu garis yang disebut dengan apotema. Nah, jadi garis merah ini disebut dengan apotema. Syaratnya adalah titik pusat dengan tali busur itu dihubungkan dengan garis yang tegak lurus. Ini dia. Garis yang berwarna merah itu disebut sebagai apotema. Contoh lainnya. Nah, kita lihat di sini. Busur yang diketahui di sini adalah busur peki. Maka tali busurnya adalah garis lurus yang berwarna biru. Kemudian, dihubungkanlah titik pusat dengan tali busur dengan suatu garis yang tegak lurus.
Nah, garis merah ini disebut sebagai apotema. Selanjutnya unsur yang keenam, juring. Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari. Nah, misalkan ada lingkaran dengan pusat O, diberikan titik P, maka di sini OP bisa disebut sebagai jari-jari. Dan diberikan titik lainnya, misalkan titik R. OR juga disebut sebagai jari-jari. Nah, kita lihat di dalam daerah ini tadi namanya adalah jari-jari OP dan jari-jari OR. Nah, daerah yang berada di antara jari-jari tersebut disebut sebagai juring. Nah, kita lihat daerah yang berwarna orange ini namanya adalah juring minor POQ. Nah, kalau dia minor berarti kurang dari 180 derajat. Sementara untuk contoh yang ini, nah, daerah yang berwarna orange ini dinamakan juring mayor. Artinya, juring yang besarnya lebih dari 180 derajat atau lebih dari setengah lingkaran. Bisa ya? Unsur lingkaran yang terakhir, yang ketujuh, tembereng. Tembereng adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur lingkaran. Nah, perhatikan. Misalkan diketahui titik PR. Nah, ini namanya adalah tali busur PR. Katanya tembereng itu daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, ini busurnya kan PR, yang bagian tepinya. Ini adalah busur PR. Kemudian garis lurus ini merupakan tali busur PR. Jadi, daerah yang berwarna orange ini namanya adalah tembereng. Nah, dikatakan tembereng minor jika besarnya kurang dari setengah lingkaran. Nah, contoh yang kedua, nah yang berwarna ini namanya adalah tembereng mayor karena besarnya lebih dari 180 derajat atau lebih dari setengah lingkaran. Berikutnya, untuk yang ini, daerah yang berwarna ungu ini kan lebih besar dari setengah lingkaran, maka dinamakan tembereng mayor. Dan daerah yang berwarna abu-abu ini namanya tembereng minor karena besarnya kurang dari setengah lingkaran. Nah, sekarang kita akan membahas contoh soal yang berhubungan dengan unsur-unsur lingkaran. Pertanyaannya, lengkapilah pernyataan berdasarkan gambar di bawah ini. Ini ada suatu gambar lingkaran, dan di dalam lingkaran ini terdapat berbagai unsur-unsur lingkaran. Kita akan disuruh untuk menentukan ini merupakan unsur apa dalam lingkaran. Yang pertama, OP, garis OP itu disebut sebagai, ini kita perhatikan, garis O ke P. Nah, jarak titik pusat ke tepi lingkaran ini namanya adalah jari-jari, betul. Yang kedua, garis-garis yang sama panjang dengan OP, berarti dia melalui pusat ke tepi lingkaran. Yang pertama OP, kemudian ada OQ, lanjut OR, OS, dan OT. Ini ya, OQ, OR, OS, dan OT. Sehingga panjang dari OQ, OR, OS, dan OT juga disebut sebagai jari-jari. Lanjut. Garis PS, PS. Nah, perhatikan di sini. P ke S. Dari ujung P ke ujung S dan melalui titik pusat lingkaran. Nah, ini dinamakan sebagai diameter. Untuk yang selanjutnya, ini ada lambang ya. Kalau lambangnya garis lengkung, tadi artinya adalah busur. Berarti busur QR ini dia yang bagian luar atau tepinya. Ini dinamakan busur. Kita lanjut. QR tadi dia di atasnya ada garis lengkung. Nah, sementara sekarang ini garisnya garis lurus. Kalau dia garis lurus, berarti yang ini ya. Kalau tadi yang melengkung, ini bagian yang tepinya. Nah, untuk yang garis lurus itu artinya tadi adalah tali busur. Lanjut, daerah arsiran yang berwarna biru. Nih, yang berwarna biru. Ini daerah arsirannya dinamakan apa? Perhatikan tadi di sini QR namanya adalah busur.
Ya kan? Untuk yang garis lurus ini tali busur. Berarti daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur dinamakan tembereng. Benar, lanjut. Garis OU, garis O ke U. Ini kan tadi adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan QR. QR tadi apa? Tali busur ya. Jaraknya itu disebut sebagai apotema. Terakhir, daerah arsiran yang berwarna ungu. Ini dia, yang berwarna ungu. Atau daerah POT. Namanya adalah juring ya. Nah, seperti itu dia cara untuk menentukan unsur-unsur dalam suatu lingkaran. Nah, sekarang silakan kerjakan latihan soal ini agar kalian dapat lebih mengerti untuk menentukan unsur-unsur dalam suatu lingkaran. Sekian pembelajaran kita hari ini mengenai lingkaran dan unsur-unsur lingkaran. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.